Pernah nggak sih kamu ngobrol sama seseorang, lalu setelahnya kamu ngerasa bingung? Ngerasa bersalah padahal kamu nggak salah apa-apa? Atau kamu ngerasa harus minta maaf? Padahal sebelumnya kamu cuma bilang apa yang kamu pikirkan? Nah, hati-hati. Bisa jadi kamu baru aja dimanipulasi lewat kata-kata. Dan yang paling ngeri, kamu nggak sadar kalau itu terjadi. Manipulasi lewat kata-kata itu bukan sekadar omongan manis atau gombalan. Ini adalah seni yang licik dan seringkali dilakukan oleh orang-orang yang terlihat baik, perhatian, bahkan mungkin orang yang kamu sayang. Mereka tidak perlu berteriak, mengancam, atau marah-marah. Cukup dengan susunan kalimat, nada suara, dan pilihan kata yang tepat, mereka bisa membuat kamu ragu dengan dirimu sendiri, merasa bersalah, bahkan rela melakukan hal yang sebenarnya tidak kamu suka. Salah satu bentuk manipulasi paling umum adalah yang dikenal dengan istilah gaslighting. Ini adalah teknik manipulasi psikologis di mana seseorang membuat kamu meragukan ingatan atau persepsi kamu sendiri. Contohnya begini, kamu bilang ke pasangan kamu kemarin janji mau pulang lebih awal, lalu dia jawab, kamu tuh terlalu sensitif, kamu tuh suka ngarang cerita. Padahal kamu yakin banget dia memang janji. Tapi lama-lama kamu mulai mikir, jangan-jangan aku memang salah ingat, ya? Nah, di situ kamu sudah masuk perangkap. Bentuk lain dari manipulasi kata-kata adalah menggunakan rasa bersalah. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai guilt tripping. Seseorang akan menggunakan kata-kata yang bikin kamu merasa bersalah kalau kamu tidak menuruti keinginan mereka. Misalnya, seseorang bilang, aku tuh selalu ada buat kamu, masa kamu nggak bisa bantu aku sekali aja? Atau, aku pikir kamu beda dari orang lain, ternyata kamu sama aja. Kalimat-kalimat semacam itu terdengar seperti ekspresi kekecewaan biasa, tapi sebenarnya itu adalah senjata untuk mengendalikan kamu. Kata-kata manis pun bisa jadi alat manipulasi. Ada yang disebut sebagai love bombing, yaitu saat seseorang membanjiri kamu dengan pujian, perhatian, dan kasih sayang secara intens, terutama di awal hubungan. Tujuannya, biar kamu merasa spesial, tergantung secara emosional, dan akhirnya lebih mudah dikendalikan. Kalimatnya bisa seperti, cuma kamu yang ngerti aku, atau, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu terlalu cepat percaya, bisa-bisa kamu jadi korban tanpa sadar. Pernah dengar istilah pasif-agresif? Ini juga bentuk manipulasi yang sangat halus. Misalnya kamu minta tolong seseorang, dan dia menjawab dengan nada datar, oh, nggak apa-apa kok, kamu kan emang sibuk terus, aku biasa ngurus semuanya sendiri. Di permukaan, kalimat itu terdengar biasa aja, tapi di baliknya, ada pesan tersembunyi, kamu egois, kamu nggak peduli. Kamu jadi merasa bersalah, padahal sebenarnya kamu cuma butuh bantuan. Lalu ada juga playing the high victim, alias berpura-pura menjadi korban. Ini sering digunakan agar kamu merasa kasihan dan akhirnya menuruti keinginan mereka. Mereka bisa bilang, aku tuh selalu jadi korban, semua orang ninggalin aku. Atau, nggak ada yang pernah peduli sama aku. Kata-kata ini membuat kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Padahal itu bukan tanggung jawab kamu. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita sedang dimanipulasi lewat kata-kata? Coba perhatikan perasaan kamu setelah berbicara dengan orang itu. Apakah kamu merasa bingung, lelah secara emosional, atau ragu dengan keputusan yang sebelumnya kamu yakin? Apakah kamu merasa bersalah atas hal yang sebenarnya bukan salah kamu? Atau apakah kamu merasa harus terus-menerus membuktikan bahwa kamu layak dicintai, diterima, atau dihargai? Kalau jawabannya iya, besar kemungkinan kamu sedang jadi korban manipulasi verbal. Penting juga untuk tahu bahwa manipulator sering menggunakan teknik yang disebut word salad, yaitu berbicara panjang lebar dengan kalimat berputar-putar yang sebenarnya tidak menjawab pertanyaan kamu. Ini dilakukan untuk mengalihkan fokus dan membuat kamu kehilangan arah dalam diskusi. Kamu bertanya A, dia jawab B, terus tiba-tiba masuk ke topik Z. Akhirnya kamu lupa kamu awalnya ngomongin apa. Manipulator juga jago banget memelintir logika. Mereka bisa membuat kamu mempertanyakan definisi kata-kata itu sendiri. Misalnya, kamu bilang, kamu kasar. Dia akan jawab, aku bukan kasar, aku cuma jujur. Atau kamu bilang, aku nggak nyaman kalau kamu kayak gitu. Dan dia akan bilang, kamu terlalu dramatis. Perlahan tapi pasti, kamu mulai mempertanyakan validitas perasaan kamu sendiri. Ada satu teknik manipulasi yang sangat umum dan sering dilakukan orang-orang terdekat, yaitu silent treatment, alias mendiamkan kamu. Mereka tidak berbicara dengan kamu, menolak menjawab pertanyaan kamu, dan bersikap seolah kamu tidak ada. Ini bukan bentuk ketenangan, tapi bentuk hukuman. Kamu akan merasa gelisah, bingung, bahkan bersedia meminta maaf walau kamu nggak tahu salah kamu apa. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa orang memanipulasi?
Ada banyak alasan. Bisa karena trauma masa lalu, rasa tidak aman, atau memang kepribadian manipulatif yang sudah terbentuk sejak lama. Tapi satu hal yang pasti, manipulasi adalah tentang kekuasaan. Mereka ingin mengendalikan kamu agar kamu tunduk, patuh, dan menyesuaikan diri dengan keinginan mereka, seringkali tanpa kamu sadari. Lalu, bagaimana caranya melindungi diri? Pertama, kenali tanda-tandanya. Jika kamu merasa tidak nyaman secara emosional setelah berbicara dengan seseorang, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah alarm dari dalam diri kamu. Kedua, latih kemampuan untuk menetapkan batas. Belajar bilang, tidak, tanpa rasa bersalah. Belajar mengatakan, aku nggak nyaman kalau kamu ngomong kayak gitu. Ingat, kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Batas adalah batas, dan kamu punya hak penuh untuk mempertahankannya. Ketiga, berhenti membenarkan perasaan orang lain dengan mengorbankan perasaan sendiri. Kalau kamu merasa lelah, sedih, atau terluka, itu valid. Tidak ada satu orang pun yang boleh memutarbalikkan fakta agar kamu meragukan dirimu sendiri. Keempat, jaga lingkunganmu. Lingkungan yang sehat akan membuat kamu merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa takut disalahpahami. Carilah teman, keluarga, atau bahkan profesional yang bisa kamu percaya untuk bicara. Terakhir, jangan takut untuk menjauh dari orang yang merusak mentalmu, meski dia adalah orang terdekat sekalipun. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi yang jujur, bukan permainan kata untuk mengendalikan. Ingat, kata-kata adalah senjata. Tapi kamu juga punya pelindungnya, yaitu kesadaran dan kepercayaan pada diri sendiri. Jangan biarkan siapapun mengambil alih pikiranmu melalui kata-kata yang mereka putar sedemikian rupa. Kamu punya kendali atas hidupmu, dan kamu berhak untuk bebas dari permainan yang menguras batin. Kamu tidak sendirian. Di luar sana, banyak orang yang juga sedang membuka matanya, menyadari bahwa selama ini mereka dikendalikan tanpa mereka sadari. Dan mungkin, hari ini adalah hari ketika kamu juga mulai bangkit. Mulai berani berkata, cukup. Karena sekarang kamu tahu, bahwa manipulasi kata-kata itu nyata. Tapi kamu jauh lebih kuat dari itu.